Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Martin Paes yang telah resmi jadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di kantor Kemenkumham hari ini. Dan juga tentang maraknya diskusi atau perdebatan tentang naturalisasi. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 897.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Bahkan sudah ada begitu banyak konten dari channel YouTube Triple B yang trending di YouTube, bahkan ada juga yang trending di peringkat nomor 2. Dan jujur, tanpa dukungan dari teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Ya oke lah, saya memang sudah menjadi pengamat selama puluhan tahun terakhir, tapi ya teman-teman tetap mendukung saya ya. Luar biasa memang support dari teman-teman, dan saya harapkan support dari teman-teman ini akan tetap konsisten, karena jangan khawatir juga, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Jadi sekali saya netral, saya akan tetap netral teman-teman. Maka itu seperti yang selalu saya ingatkan dan tegaskan kepada teman-teman, bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Nah, yang saya baca berita tadi siang yang mengagetkan juga bagi saya, bahwa Martin Paes telah resmi jadi WNI. Karena tidak ada pengumuman sebelumnya dari PSSI kan, tiba-tiba aja nih saya membaca berita Martin Paes sudah di Jakarta dan mengambil sumpah. Ya tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua kan, karena kita ingin agar penjaga gawang yang sekarang ini bermain di Liga Amerika Serikat bagi FC Dallas juga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Apalagi usianya baru 25 tahun. Nah, mungkin juga banyak yang merasa khawatir ya dengan adanya tambahan pemain keturunan Indonesia atau pemain diaspora Indonesia akan menutup pintu bagi pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik. Nah, ini kan sudah berkali-kali saya jelaskan ya. Gak perlu khawatir apalagi takut ya, karena kita tahu bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang profesional dan dia akan memilih pemain sesuai dengan kemampuannya. Artinya jika memang bisa perform, ya pastilah akan membela timnas Indonesia. Tapi kan juga dia memerlukan kedalaman skuad ya. Artinya dia perlu lebih banyak pemain lagi yang punya kualitas. Jadi dengan nanti adanya Martin Paes, tentu ini akan menambah persaingan di posisi penjaga gawang. Yang selama ini kita tahu kan gak banyak ya pilihan ya bagi Shin Tae-yong ya. Ada Nadeo Argawinata, ada Hernando Ari, ada Adi Satrio, ada Syahrul Trisna ya. Mungkin 4-5 penjaga gawang. Nah, sekarang kan ada tambahan lagi. Dan ini kan penjaga gawang yang memang ya termasuk grade A+ lah ya. Kan dia kan sudah lama ya bermain di Liga Amerika Serikat, punya pengalaman yang bagus, juga sebelumnya bermain di Eropa, dan juga dia adalah pemain inti di klubnya. Jadi ya tentu kita memerlukan lah ya pemain seperti Martin Paes ini yang diharapkan juga bisa mengkoordinasi permainan di lini pertahanan. Loh, kok di lini pertahanan? Padahal dia kan kiper. Nah, teman-teman harus juga sering nonton permainan atau pertandingan dari klubnya FC Dallas, karena Martin Paes ini tergolong kiper sweeper. Artinya nih penjaga gawang yang sering maju cukup jauh dari garis gawangnya untuk juga membantu lini pertahanan. Dan juga dia adalah kiper yang bisa mendistribusikan bola. Nah, kiper seperti inilah yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Jadi yang bisa juga menjadi first point of attack. Jadi pemain pertama yang membagi bola, apakah itu dengan kakinya atau tangannya. Dan kita tahu dengan postur yang cukup tinggi, yang Martin Paes ini juga bisa diandalkan lah ketika ada crossing-crossing tinggi yang masuk dari para pemain tim lawan. Tapi selain itu juga kan, kita perlu penjaga gawang yang mentalnya kuat. Ya, kita tahu bahwa Hernando Ari adalah penjaga gawang yang mentalnya kuat. Nah, sekarang kita punya penjaga gawang lainnya. Nah, ini tentu kan akan membantu Shin Tae-yong dalam memilih pemain-pemain yang nanti akan menjadi starter. Apalagi kita tahu bahwa di Piala Asia Senior lalu, Indonesia kan banyak kemasukan gol. Memang Hernando Ari ya bukan penjaga gawang yang buruk, tapi kadang-kadang kiper ini juga tidak on form. Walaupun dari adu penalti atau kadang-kadang jika pemain tim lawan ini dapat penalti, ya Hernando Ari ini memang bagus sih, bisa melakukan save kan. Dan jika saya tidak salah, Hernando Ari ini kan pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia U16 yang pernah menjadi juara Piala AFF ya tahun 2018. Pada saat itu juga kan Indonesia menjadi juara melalui adu penalti. Saya lupa ya lawannya tim mana. Dan Hernando Ari juga ada melakukan save. Nah, memang dia adalah kiper yang bagus, tapi dibutuhkan lagi tambahan kiper untuk bisa menciptakan suasana persaingan. Nah, ini sangat penting loh. Jadi teman-teman, siapapun pemain yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia atau bahkan ingin menjadi starter, itu harus bisa proof bahwa dia memang punya kemampuan yang memang bisa diandalkan oleh Shin Tae-yong. Nah, ini kan sekarang Martin Paes ini masih menunggu ya
hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga ya. Nah, kalau feeling saya sih, ya gak akan ada masalah, karena pernah ada juga kasus serupa ya, seperti Martin Paes. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu saja, dan saya harapkan nanti lawan Irak, dia sudah bisa tampil ya. Kita perlu penjaga gawang seperti Martin Paes, yang juga nanti ya yang diharapkan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para pemain yang bermain di lini pertahanan. Jadi artinya dengan adanya Martin Paes, ya sudah lebih banyak lagi nih sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia. Yang saya bingung kenapa mereka dicap sebagai pemain naturalisasi. Ya kan, ini kan pernah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa naturalisasi itu adalah prosedur atau prosesnya. Tapi mereka adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia. Ya, Martin Paes ini kan memang tidak membela timnas senior Belanda ya. Dia pernah membela Belanda di level U21. Artinya ya pemain ini punya kualitas dong. Sampai dia bisa masuk ke timnas Belanda U21 ya. Kan gak gampang juga bisa menjadi bagian dari timnas Belanda U21. Kalau timnas Belanda U17 ya mungkin itu beda lagi halnya kan. Tapi dia pernah juga menjadi bagian dari skuad timnas Belanda U21. Jadi ya memang ini adalah pemain yang berkualitas. Dan juga teman-teman harus paham loh, bahwa Martin Paes ini adalah penjaga gawang yang banyak melakukan save loh. Di Liga MLS, Liga Amerika Serikat loh. Apalagi dia juga pernah berhadapan dengan Lionel Messi. Nah, ini kan kiper pengalaman yang memang kita perlukan. Nah, kembali lagi ke naturalisasi. Nah, lagi nih saya jelaskan, naturalisasi itu adalah prosedur atau prosesnya. Jadi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, memang para pemain keturunan Indonesia ini yang punya darah Indonesia harus mengikuti proses naturalisasi ini. Yang sebetulnya juga makan waktu yang cukup lama. Tapi kan kita tahu lah ya, Ketua Umum kita, Pak Erick Thohir juga bisa mempercepat proses ini. Dan itu baik tentunya ya bagi kita semua, karena kita inginlah lebih banyak pemain-pemain berkualitas yang bisa membela timnas Indonesia. Karena ya dengan hadirnya begini banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, ini juga yang meningkatkan mental bertanding dari para pemain kita yang sebelumnya pernah bermain di Liga Domestik atau yang sekarang masih bermain di Liga Domestik. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik itu nggak perlu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nggak pernah. Bahkan saya pernah menjelaskan, mereka adalah kerangka dari timnas Indonesia. Mereka harus menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi mereka juga harus bisa memberikan kontribusi. Ya, dengan tidak banyak melakukan kesalahan dan juga tentunya bermain sesuai dengan rencana permainan dari Sintayong. Dan kita punya generasi emas. Ya kan? Ada juga banyak pemain yang sekarang ini masih bermain di Liga 1, tapi juga membela timnas Indonesia. Jadi, nggak perlu juga khawatir gitu. Ya, nggak perlu juga ada yang kontra, ya kan, waduh bahaya nih, nanti pembinaan pemain muda kita ya yang sudah dibina nggak bisa masuk timnas. Ya kan, nggak mungkin lah. Kita kan punya juga pelatih yang profesional. Apalagi Sintayong kan sekarang akan tetap bertahan ya, melatih timnas Indonesia. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini adalah narasi-narasi yang dibuat yang hanya untuk memecah belah kita. Jujur saya mengatakan itu, karena saya berbicara dengan mereka yang mengenal Sintayong. Ya, saya tidak pernah ketemu Sintayong, komunikasi saja nggak pernah ya. Tapi saya sering berbicara dengan mereka yang mengenal atau pernah berbicara dengan Sintayong. Nah, Sintayong itu mengatakan bahwa sebetulnya dia ingin lebih banyak pemain dari Liga 1. Tapi kan kita tahu kualitas kompetisinya memang belum sesuai dengan ekspektasi kita semua. Ya kan? Bahwasannya ada banyak pemain-pemain yang bagus, tapi tidak semua pemain yang bermain baik di liga itu bisa bermain baik di timnas. Itu juga biasa terjadi di luar negeri. Nah, tapi yang saya bingung kan, dalam beberapa pekan terakhir mulai rame lagi nih diskusi atau perdebatan tentang naturalisasi. Buat apa lagi sih? Buat apa lagi ada diskusi atau perdebatan semacam ini? Kan sudah clear, sudah jelas bahwa mereka adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia ya, dan mereka ingin membela timnas Indonesia. Jadi mereka punya niat yang baik. Jadi ini kan bukan artinya mereka dibeli. Bukan artinya mereka dibeli kemudian mereka ditransfer dari klubnya ke timnas Indonesia. Gak ada seperti itu. Ya kan, mereka ini membela timnas. Dan juga buat apa juga sih? Ada kontranya juga, kemudian ada pro-nya juga. Nah, ini kan yang mulai memecah belah nih. Dan saya harapkan juga tidak ada efek ke timnas kita. Karena kalau di atas lapangan terlihat semua pemain itu bersatu. Ya kan, semua itu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi di atas lapangan nggak ada tuh yang namanya pemain keturunan Indonesia, nggak ada juga yang namanya pemain lokal atau pemain yang bermain di Liga 1, nggak ada. Istilah seperti itu tuh nggak ada, karena ketika turun ke atas lapangan semuanya bersatu. Untuk apa? Untuk menang. Ya kan, untuk menang dengan cara yang benar atau dengan taktis sesuai dengan game plan dari pelatihnya. Jadi pelatih pun perlu pemain-pemain yang berkualitas. Dan kalau di negara-negara lain, contohnya Prancis, tidak semua pemain-pemain mereka yang membela Prancis itu juga ada darah Prancis. Tidak semua loh.
Tapi mereka memilih menjadi warga negara Prancis dan membela tim nasional Prancis yang ada juga beberapa pemain tersebut berhasil membawa Prancis menjadi juara dunia pada tahun 2018 lalu. Ini kita punya pemain-pemain yang punya darah Indonesia kok gak kita rangkul gitu. Kalau mereka memang mau membela timnas Indonesia, kan ini bagus. Ini kita lihat arahannya ini sudah bagus untuk membentuk timnas Indonesia yang kuat, yang bukan saja akan tembus ke level Asia, sekarang kan sudah tembus ke level Asia, tapi juga bisa bersaing di level Asia. Jadi bukan menjadi tim pelengkap, apalagi tim pengembira, ya kan? Dan tentu kita ingin kalau bisa Indonesia nanti bersaing di level dunia. Kenapa tidak bisa? Bisa, teman-teman. Kita punya pelatih yang bagus. Nanti kalau lebih banyak pemain lagi yang berkualitas yang bergabung, ya bukan saja pemain diaspora Indonesia, tapi juga pemain-pemain yang berasal dari liga domestik, ya kan akan semakin kuat timnas kita. Cuman kan ya namanya kalau orang memang ingin diskusi, ingin membuat rame, ya kan? Ya wajar sajalah ada diskusi dan debat lagi soal naturalisasi. Tapi sebetulnya udah gak perlu lagi, udah clear. Mereka adalah pemain-pemain Indonesia juga yang ingin memberikan kontribusi yang positif. Dan gak ada salahnya juga karena tidak menyalahi aturan FIFA. Kita semua tahu itu, cuman ya ada saja sih. Nanti akan coba-coba untuk membuat rame. Ya kan, saya lagi buat studio nih di rumah ya, karena banyak sekali permintaan dari banyak orang agar saya membuat semacam podcast, kemudian saya mengundang tamu, dan saya berdiskusi dengan tamu-tamu tersebut. Saya lagi membuat studio saya lagi renovasi nih. Yang ingin saya lakukan adalah memberikan diskusi yang sehat dan juga edukasi yang baik bagi kita semua. Iya kan? Saya maunya pokoknya positive vibes itu tetap dipertahankan di channel YouTube Triple B. Dan saya harapkan teman-teman bisa juga mengikuti positive vibes ini ya. Karena yang kita inginkan teman-teman pada ujung-ujungnya adalah kemajuan bagi timnas Indonesia. Bukan memecah belah pemain-pemain yang sudah sekarang menjadi bagian dari skuad di mana mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan, di mana mereka berkomunikasi dengan baik hanya untuk satu tujuan, untuk membawa skuad Garuda terbang tinggi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.